Mbak, jangan guyonan loh. Apa sih? Kenapa gitu nih? Beneran tatu? Beneran? ini mau lihat apaan sih? Ini tulisan doang. Adzakaru apa coba? Ya kali aja ada gambarnya mbak. Oh gitu. Emang apa sih gambar apa sih? Onta ya bahasa Arabnya unsa. Untasnya gitu maksudnya. Halo babyku, selamat pagi, siang, sore, malam, bebas ya, kapan aja ya. Karena kita udah hadir kembali di Baby Talk alias Bebas Bicara Talk. Karena di sini kita bebas membicarakan hal apapun, bahkan termasuk hal-hal yang kita anggap tabu biasanya untuk dibicarakan. Tapi di sini kita bisa bebas bicara tentang apapun dengan bebas dan juga bertanggung jawab pastinya ya, ingat. Nah dari kemarin nih kita udah kedatangan berbagai macam bintang tamu yang super keren banget dan datangnya dari berbagai macam bidang juga. Di episode kali ini bagi aku pribadi sih sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena beliau datang dari bidang agama. Penasaran gak sih? Menarik banget kan? Jadi kayaknya gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ya kita panggil Pak Ustadz Abdul Muiz. Halo Pak. Aduh Pak. Selamat datang di Baby Talk. Silakan duduk loh Pak. Oh ya, mari kita sama-sama persilakan ya. Aduh Pak, gimana nih Pak? Apa kabar Pak? Oh baik. Baik ya. Datang jauh dari mana nih Pak? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Yeah. Makasih banget loh udah mampir ke Baby Talk ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih buat semuanya termasuk mahasiswanya Pak Ustadz juga. Kita tuh sangat honored gitu loh kedatangan Pak Ustadz. By the way Pak, datang dari Cirebon lapar. Ya lapar lah. Lapar ya. Aku tuh soalnya kita tuh punya satu mbok yang dia tuh jago banget masak segala macam, dari mulai masakan internasional ya, Italian, Japanese, dia bisa masak sushi. Cantik enggak? Nasi goreng pete juga bisa, sambal balado dan segala macam. Cantik, bisa nyanggul sendiri, pokoknya paket lengkap. Ya, kita panggil ya. Iya. Mbak Baby, Mbak. Ya mbak. Ini sih Pak, kita kedatangan Pak Ustadz loh. Ini yang benar. Pak Ustadz. Nah, by the way, Pak Ustadz nih dari Cirebon jauh, jadi dia lapar, Mbak. Masak apa, Mbak? Masak. Lah, Mau masak banyu air gosong kok. Masak. ya, katanya jago masak, nggak sesuai brosur deh. Gimana nih? Terus, ya udah ditawarin apa dong nih si Pak Ustadz nih? Mau minum apa Pak? Minum ada air zam-zam nggak? Nah, cari deh tuh Mbak air zam-zam ya, biar kita Jauhan Pak. Saya muslim harus air Tuh. zam-zam. Ya coba saya cari nanti Iya. Pak. Saya seneng loh. Kenapa, Tamunya Mbak? Pak Ustadz ini. Kenapa, Mbak? Akhirnya Baby Talk ini dapat pencerahan. Maksudnya, apa dari kemarin kurang pencerahan? Agak ini kemarin-kemarin tuh. Gimana gitu. Oke Pak, tunggu sebentar ya Pak. Air zam-zam ya. Air zam-zam tuh biar kita semua suci di sini. Insya Allah Pak. Oke, baik. Allah pasti mengizinkan. Kita tahu sosoknya Pak Ustadz ini tuh termasuk salah satu yang bebas terbuka gitu loh untuk membicarakan hal-hal yang tidak biasa. Cuman dari perspektif agama Islam. Punya pertanyaan sih sebenarnya, karena kan banyak banget nih aku tahu teman-teman di luar sana yang mulai belajar agama, mulai memperdalam agama, which bagi aku it's a very good thing gitu buat teman-teman untuk belajar lagi kan. Cuman banyak banget teman-teman yang kadang itu belajar agamanya terlalu literal atau terlalu sempit. Nah sebenarnya perspektif agama itu sendiri gimana sih menurut Pak Ustadz? Apakah memang hanya dari satu sisi aja kalau kita mau belajar agama, atau sebenarnya tuh banyak sisi dan tidak terlepas dari konteks yang pada waktu itu misalkan diturunkan atau diajarkan dan lain sebagainya. Menurut Pak Ustadz sendiri itu gimana? Sebenarnya Islam sangat terbuka ya. Oke. Di Islam misalnya ada tagayyurul ahkam bi tagayyurul azminati wal ahwal wal amkinah, bahwa perubahan sebuah hukum, perubahan sebuah sikap terhadap hukum itu ditentukan oleh kondisi, tempat, waktu. Yes. Jadi tidak statis. Oke. Nah, problem keberagamaan saat ini adalah menganggap terjemahan itu sebagai Al-Quran misalnya, menganggap terjemahan sebagai hadis. Padahal antara terjemahan dengan hadis dengan Al-Quran itu berbeda. Contoh misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ini yang mudah. Kalimat alhamdulillah di sini bermakna pujian. Apa bedanya dengan rayuan?
Nah itu otomatis berbeda. Iya, iya. Padahal maksudnya bisa sama-sama Iya. asal katanya sama tapi Iya. bisa jadi pujian atau bisa rayuan Iya. dan tergantung konteks ketika Iya. menafsirkan gitu ya, Pak. Misalnya saya sering mengatakan, apa sih perbedaan antara aku mencintaimu yang diucapkan oleh pecundang, oleh orang yang tulus, oleh orang yang hanya main-main dan Oke. bercanda. Itu menarik nih, Pak, otomatis mencintaimu. itu konteks itu loh. Itu ada konteks tertentu Iya, iya, oke, yang oke. tidak sembarang orang bisa memahami, bisa memaknai. Makanya kan kata cinta saja hanya bisa dimaknai terkadang lewat mata, bukan hanya lewat kata-kata. Iya. Masuk ke dalam Al-Quran bukan hanya di soal kata-kata, tapi juga pemaknaan yang mendalam dari segala aktivitas yang ada di kehidupan ini. Kita bisa nggak sih sebenarnya membahas soal seksualitas gitu dari perspektif agama Islam, dan kalau misalnya ada gitu apa aja sih Pak sebenarnya yang dibahas? Dari aspek jenis kelamin, seolah-olah Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Padahal di Islam juga ada istilah orang yang memiliki dua jenis kelamin Oh, misalnya gitu, Pak. dalam Tuh. satu tubuh. Dengar loh. Dan itu penjelasannya Informasi ini. sangat luas sekali. Oke, terus. Dan Islam itu sangat terbukanya adalah penyebutan pakai kosakata yang jelas. Oke. Gitu loh. Contohnya adalah penyebutan ketika ratak itu adalah vagina yang tertutup oleh daging. Oh, oke. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Itu jadi betapa terbukanya secara tidak langsung bahwa Oke. ada kosakata yang terbuka dalam Islam tentang seksualitas manusia. Jadi ini adalah hal yang lumrah dibicarakan dalam soal kehidupan sehari-hari. Jadi Islam hadir dalam kehidupan sehari-hari sampai dalam persoalan haid yang dalam tanda kutip dibilang kotor, dibilang tabu. Padahal Islam sebenarnya kul huwa adza, menyebutkan haid misalnya tidak sebagai yang kotor, Dena, tapi sebagai itu adalah rasa yang sangat sakit. Itu betapa terbukanya sebenarnya Islam tentang itu. Misalnya juga kosakata tentang al-bidr. Al-bidr itu adalah bahasa Arabnya dari klitoris. Itu disebutkan. Pak, itu beneran ada di Al-Quran Itu tuh. disebutkan dalam teks-teks Iqra. klasik. Baca. Baca Al-Quran. Jadi ulama-ulama ini sangat membuka sekali Iya, dalam Pak, soal ya. seksualitas. Ada perempuan, ada disebut sebagai wabihud dukur, laki-laki yang jelas-jelas laki-laki. Ada ghairu wadih, ada laki-laki yang tidak jelas sebagai laki-laki. Ada ghairu ulil irbah minar rijal, laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Ini dalam Al-Quran jelas. Sebenarnya membicarakan soal itu ada konteksnya. Oke. Kalau konteksnya pendidikan, itu harus. Oke. Jadi wajib hukumnya. Misalnya dalam sebuah acara itu ada perempuan yang tidak mengerti mengapa payudara saya kecil. Oke. Satunya tidak. Lah saya nggak punya payudara yang besar dua-duanya, kan ribet ke saya. Itu betapa, ini menunjukkan bahwa betapa nilai tabu membuat kebodohan terhadap diri Benar. kita sendiri. Jadi takut untuk Jadi ngomongnya. menjadi tidak mengenali terhadap Benar sih. diri kita. Padahal di Islam diajarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu terhadap dirinya, dia akan tahu terhadap Tuhannya. By the way Pak, aku tuh kemarin sempat baca status sosial media kamu deh. Karena Bapak pernah Bapak pernah nulis kalau cantik itu bukan hanya milik perempuan. Oh, iya. Terus tampan itu bukan hanya milik laki-laki. Nah, penasaran sih. Coba boleh di elaborate lagi nggak sih, Pak? Maksud Bapak apaan sih dengan statement itu? Sebenarnya di Islam itu Allah itu jamilun. Jamilun itu kemudian diterjemahkan secara seksis di dalam bahasa Indonesia menjadi cantik dan tampan. Ya. Itu bisa benar. Tapi pada akhirnya kita akan bersepakat bahwa cantik itu tidak menjadi milik kelamin tertentu. Tertentu ya. Jadi misalnya lemari bisa cantik, pegunungan bisa cakep, cantik, bisa gitu-gitu. cakep, oke. Ada bisa cakep, ada bisa tampan, bisa apa. Jadi tidak hanya terpaku untuk Kelamin tertentu, Kelamin tertentu. apakah perempuan atau laki-laki. Menurut Bapak sendiri bener nggak sih gitu? Apakah memang benar kalau kita itu nggak bisa bahas seksualitas atau kita nggak bisa menyatukan agama ke dalam isu seksualitas?
Saya kira sangat erat sekali malah hubungannya. Malah erat ya? Iya. Menurut Bapak gimana? Karena secara sofistik saya kira ada innalillahi, kami ini dari Tuhan. Oke. Jadi dari tauhid dulu, dari Allah yang Maha Tunggal, kemudian pecah ke kita, sehingga pada hakikatnya kita tidak ada. Kemudian terpecah menjadi laki-laki dan perempuan kembali, maka tidak salah jika pada hakikatnya disebut sebagai al-jima'u jima', dalam bahasa Indonesia disebut setubuh. Jadi upaya menyatukan diri dari dua yang terpisah menjadi satu. Sampai kapanpun yang namanya penyatuan selalu melahirkan keindahan karena di situ ada cinta. Jika berhubungan seks dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, bukankah Tuhan maha dekat sekali di situ? Nah, begitulah kira-kira perspektif baru nih gitu kalau kita mau ngomongin seksualitas dan spiritual atau dalam hal ini dalam agama Islam. Jadi bukannya nggak boleh ya, nggak sih, boleh-boleh aja. Misalkan even ada nggak murid Bapak misalkan yang aktif bertanya soal seksualitas? Hey Mbok, Pantesan kok panas. Ternyata Pak Ustadz ini ngomong air terus dari tadi. kan ditungguin Mbok dari tadi makanya supaya Panas dingin kan ya? dong Mbak. Saya bawa yang dingin-dingin biar nggak panas lagi. Aduh, cantik sekali loh ini Mbok. Soalnya ini loh. perbincangannya tadi kok panas gitu. Saya dari dalam sampai kebul-kebul gitu. Yaudah didinginin dulu Pak. Monggo. Sambil kita lanjut. Diicipin dulu itu air Zam-zam. Ini beneran nih, air zam-zam bener ya? Gimana Pak, bener nggak air zam-zam? Bukan ini. Bukan ya? Bukan. Jadi kurang suci dong? Jual namanya Mas Zam-zam. Oh, airnya Mas Zam-zam. Pinter banget Mbak Baby ini, aduh. Nggak sia-sia deh Mbak Baby ada di sini. Airnya Zam-zam. Kita akan ada segmen games, yaitu Baby Games. Dan kali ini gamesnya akan dimainkan bukan sama bintang tamu, jadi bukan sama Pak Ustadz, tapi oleh Mbak Baby. Karena dia ngakunya dia jago bahasa Arab. Jadi nanti kita akan bertanya istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab. Coba tolong diambil Mbak. Nah di sini udah ada istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah si Mbak Baby ini kan ngakunya dia jago nih bahasa Arab ya. Tadi kan kita juga udah dengar beberapa istilah bahasa Arab. Nanti akan dibuka, terus nanti Mbak Baby akan menjelaskan kira-kira istilah itu apa sih artinya. Nah terus kalau benar atau salah semuanya Pak Ustadz yang bisa judge. Jadi itu bisa diluruskan juga kalau tiba-tiba Mbak Baby ini ngarang ya. Coba sok diambil. Bisa nggak buka-bukanya? Udah paham. Dia udah jago banget ya main buka-buka sendiri aja nih Mbak Baby. Oke, istilah yang pertama al-khunsa. Nah, Oh, tahu saya Mbak. Al-khunsa. Al-khunsa itu kun itu kan jadi. Hah. Kayak kun fayakun jadi. Ya, sal. Sal itu jadi sa. Saya nih Mbok nih ya. Jadi bisa. Jadi bisa gitu ya. Bisa. al-khunsa ini adalah jenis kelamin ketiga. Oh gitu. Tuh Mbak dengar Mbak. Orang yang memiliki jenis kelamin dua dalam satu tubuh. Oke. Gitu. Just like intersex berarti ya? Ya, bisa Intersex ya? dikatakan seperti itu. Oke, Dan oke. itu banyak penjelasannya di dalam Islam, terutama di Al-Asbah wa Nadzair misalnya, itu penjelasan soal al-khunsa itu sangat detail sekali. Salatnya seperti apa, batal wudhunya seperti apa. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa bukan hanya laki-laki dan perempuan loh, tapi ada juga al-khunsa. Dalam Islam disebut al-khunsa. Baik, Say. Sekarang Nggak bisa buka ya. nggak bisa dia gitu. Kelamaan di Dubai kan Pak. Al-unsa. Nah, Ya itu hewan khas Hewan. onta ya, bahasa Arabnya unsa. Untasnya gitu maksudnya. Gue nggak sanggup sama Mbak Baby deh. Aduh, gimana nih Pak? Tolong dikasih pencerahan. rusak semua gara-gara mbok. Unsa itu adalah perempuan secara biologis. Perempuan secara biologis, oke. Gue ngambil. Nah, Habis kayaknya Mbak. Ada. Kan?
Kita berdua jadi ngegas loh gara-gara bawa baby loh ini loh. Gara-gara Dubai Ini juga lapar tau gak sih si Pak Ustadz dari tadi bukannya di ini malah. Gosong. Oh Sudah saya pesankan. ini bawa baby pasti ini Anissa. Oh, Anissa itu artinya cantik pasti. Soalnya anaknya tetangga saya itu namanya Anissa itu Cantik ya. Untung anaknya nggak namanya bawa baby ya. Bener emang cantik artinya. Anissa itu adalah perempuan secara dari aspek peran. Oh, Nah, oke. jadi Jadi yang tadi Ar-Rajul itu. kebalikannya adalah Anissa. Oh. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ambil. Habis paling Mbak. Ada. Ambil say. Oh, masih ada lah. Ada. Kan ada. Duh, lu ndak squeaky. Jangan sedih. Adzakaru. Mbak, Jangan guyonan loh. apa sih? Kenapa gitu nih? Beneran tatu. Beneran? Ini mau lihat apaan sih? Ini tulisan doang. Adzakaru apa coba? Ya kali aja ada gambarnya, Mbak. Oh gitu. Emang apa sih gambar apa sih? Azak. Apa sih ketawa? Zak. Azak. Aduh. Nyerah saya ini. Nyerah, nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Ya udah Pak Ustadz, Pak, dia aja nyerah nih Pak. Aku jadi penasaran nih. Az-Zakaru ini kebalikan dari Al-Unsa, yaitu laki-laki secara biologi. Oh, laki-laki yang didescribe dengan Mbak alat Dona ini kelaminnya saja. beneran biologis kan? Oh iya bener tapi. Jantan gitu. Ciri-ciri karakteristiknya adalah di alat kelaminnya. Iya toh? Bener kan Pak? Iya. Bener kan? Nah lanjut ya. Ada banyak nih kan katanya cuma 1 doang bahasa Arabnya. Ini benar-benar dites dari Dubai. Bener-bener saya mau soal dia kita ini loh mahal import dia dari Dubai itu. Muhannas. Muhanas. Hmm. Oh ya gampang. Apa tuh? Nas itu kan manusia. Ah. Nas manusia ya. Mukanya manusia. Mukanya manusia, Muhannas. Bukan mukanya bawa baby ya, Mukhabi gitu. Enggak. Iya itu. Bukan kacau deh. Gimana Pak? Tolong dilurusin nih saya pusing deh. Muhammad ini adalah laki-laki yang tampil sebagai perempuan. Oh gitu. Iya. Itu jadi itu disebut Oke. sebagai muhannas. Kok kayak sering denger ya? Jadi Tangga sebelah. sering kita mau bawa. Di Indonesia itu di wayang orang banyak seperti Oh, itu. jadi Muhannas ini iya, terbagi iya. menjadi 2. Ada bihilqatin diciptakan memang oleh Allah sejak lahir. Ada bitakallufin karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini misalnya kayak wayang orang. Oh iya. Misalnya dalam satu sisi ya biasa-biasa aja sebagai perempuan karena tuntutan tempat tadi, Oke. tuntutan perang, ya monggo-monggo aja. Mungkin Gitu. kalau bahasanya nature and nurture kali ya. Iya, Gitu. Ya, kira-kira Di begitu. tempat desa saya itu Apa, Bo? Lodrok itu jadi Oh kalau iya di iya panggung iya. itu cantik-cantik, Mbak. Jadi kayak Kalau effeminate male ya. pulang show itu terus pakai jaket kulit kayak tentara, Mbak. Oh, jadi berubah ya. Jadi bingung ya. Gasi main tadi mana kok? Gagal semua. Jadi itu Muhannas. Muhannas. Bukan mukhanya nas ya. Ya maklum lah, Mbak, belajarnya sampai Belajar Ikro orang 4. Dubai sih. Dubai tapi Ikro 4 ya. Ar-Rajul, bener ya? Ar-Rajul. Iya. Ar-Rajul. Nah, saya tahu ini terkait dengan seksualitas pasti kan dari Nah. tadi. Yang dari tadi ngomongin Ar-Rajul itu seksualitas. buaya, Oh. buaya darat. Soalnya bahasa Jawanya bajul kan mirip. Setipe Rojul, ya. bajul. Nggak jauh ya. Ya bener kan Pak Ustaz? Iya. Kok wedi aku? Ah jangan gitu ya. Bo, kayak Bo bikin anget deh. Makin bikin anget nih kayaknya nih. Ar-Rajul Ar-Rajul, itu lebih kepada laki-laki sebagai perang. Bener kan? Laki-laki sebagai perannya. Bener. Iya, Oh, jadi oke. perang Banyak banget itu. secara gender. Laki-laki Oke. secara gender. Kira-kira gitu. Kayak Bukan perannya secara sebagai. biologis. Lanjut ya. Puas. Mau tahu lagi nggak? Masih geli? Enggak siap. Nggak geli ya. Ah ini beneran bahasa Arab nggak sih? Al-Mutarojilat. Oh, gampang itu.
biskuit artinya. Kenapa? Diputar terus jilat. Biskuit itu loh. Jangan salah jilat ya. Biskuit aja yang dijilat ya. Jilat diputar terus dijilat. Nggak ada satupun yang bener loh nih, Mbak Baby loh nih. Loh ini pasti bener ini, tak? Dubai ini gimana sih? Ini salah, ini Dubai mana sih? Al-Mutarajilat ini perempuan yang memiliki jiwa kelelakian. Oke. Jadi tampilnya sebagai laki-laki, sekalipun secara jenis kelamin dia adalah perempuan. Oh, jadi kayak tomboy gitu. Kayak saya Iya, tomboy gini ya Pak ya. Tapi Saya kan tomboy kadang-kadang Pak. Naik genteng, kan benerin genteng. Itu termasuk itu nggak Pak? ya enggak juga sih. Mbak Baby Jangan lebih, sok tahu sih Om dari tadi salah. Mbak Baby lebih ke Tom and Jerry kayaknya ya. Bikin puyeng. Jadi dia secara jenis kelamin perempuan, tapi secara kejiwaan dia adalah laki-laki Oke, secara oke. psikis. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Aduh, menarik sekali ya sesi Baby Games kita kali ini karena ternyata hasilnya zong buat Mbak Baby yang ngaku-ngaku katanya pintar istilah Baru bahasa kali Arab. ini loh Mbak, baru kali ini loh. Berarti mesti ikro baca. Kurang baca nih. Ini benar-benar pencerahan sekali Mbak. Banyak sekali yang baru-baru yang Mbak nggak ngerti di Dubai nggak ada ini kayaknya ini. Makasih banget Pak Ustadz udah hadir di Baby Talk. Nah kita tuh setiap tamu yang hadir kita selalu kasih gift yaitu kaos Baby Talk. Coba Mbak tolong Gigit Ibu ambilin Pak Ustadz kaos Baby Talknya. Nah ini kaosnya buat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz udah hadir hari ini di Baby Talk. Sangat informatif, sangat edukatif dan I think memberikan kita pencerahan bahwa kita bisa diskusi bahkan ngobrolin isu seksualitas dalam perspektif agama Islam yang mungkin selama ini kita pikir tabu atau salah atau mungkin teman-teman mikir dosa mau ngomongin seksualitas tapi no, asalkan kita punya tujuan yang baik, asalkan kita mau belajar mengenai diri kita, mengenai masyarakat, mengenai dunia kita lebih baik, boleh aja kalau kita mau berbicaranya dengan pastinya dengan bebas dan bertanggung jawab, jangan lupa. Oh iya teman-teman pemirsa, jangan lupa ya seperti biasa kalau mau kaos imut dari Baby Talk jangan lupa di subscribe, di share, di komen, terus di like dan jangan lupa ditekan loncengnya ding. Nanti 4 penonton yang terpilih akan mendapatkan kaos seperti biasanya. Oke? Pinter Mbak Baby. Nah kemarin juga dari penonton Baby Talk udah ada yang berhasil mendapatkan kaos ini. Ya nama-namanya ada di bawah sini. Nah buat kalian yang nama-namanya udah ada di situ, silakan kirim alamat kalian, bisa di rumah atau di kantor atau di mana aja yang mau kita kirimin ke alamat tersebut. Kirim ke alamat email kita babytalkid@gmail.com. Juga jangan lupa follow sosial media kita di Facebook sama Instagram @babytalk. Oke? Jadi akhir kata saya Dena Rahman, Saya Mbok Baby. Saya Abdul Mes Ghazali. sampai jumpa di Baby Talk episode selanjutnya.